Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir kembali di sesi perkenalan dengan para bakal calon legislatif dari Silungkang. Ya. Hari ini kita sudah kedatangan satu tamu terhormat kita. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan tamu kita terhormat untuk langsung memperkenalkan diri. Oke. Makasih Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih ya sudah diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Ini sangat baik supaya kita lebih dikenal lagi terutama di masa yang tidak bisa kita temui lah gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat. Untuk yang perkenalan mungkin yang pertama kali adalah masalah keluarga ya. Pertama nama mungkin sudah ada nama ya, Insinyur Irlan Muhammad. Kampuang dari Mojao, suku Sepanjang, anak dari almarhumah Yusma Dahan. Babako Bapak Kapaliang Bawah, Bapak Yohanes Muhammad. Dulu pernah menjadi guru SDI, jadi dikenal mungkin dulu orang-orang tahu Guru Anis. Nah, kalau keluarga sendiri, istri alhamdulillah orang Silungkang juga, Zul Asfi Royhan, Panekoto Baru. Alhamdulillah anak sudah ada 3 orang. Yang tertua Habibie Muhammad, yang kedua Anissa Sabila, yang Anissa ini sudah menikah. Alhamdulillah sudah punya 2 anak, berarti saya sudah punya 2 cucu, alhamdulillah. Yang ketiga Raisa Amini, nah, semua sekarang tinggal di Jakarta. Itu mengenai keluarga, perkenalan keluarga ya. Kalau mengenai perkenalan pendidikan, nah ya pendidikan. Jadi saya nggak tahu dulu ini SD Muhammadiyah tuh apakah dari dulu di sini atau di mana. Saya pernah mengenyam sekolah SD Muhammadiyah cuma kelas 1, cuma lupa apa di sini atau di mana gitu ya. Tahun itu ya, sekitar tahun 80-an. 70-an saya lahir 64, berarti tahun 72 73 gitu ya. 71-an lah, 6 tahun 7 tahun. Yang saya ingat cuma nggak sampai tamat, tapi yang saya ingat cuma satu, saya pernah olahraga itu ke Cintomoni olahraganya tuh, itu yang teringat terus gitu. Itu SD, kemudian dibawa orang tua ke Jawa, Surabaya dulu. Sempat sekolah juga di sana. Kelas 1 lagi gitu kan. Terus sampai naik kelas 2 di Surabaya. 2-3 tahun lah. Setelah itu baru pindah ke Jakarta dan mulai dari umur kelas 2 SD sampai SMP di Jakarta, SMA pun di Jakarta. Itu mungkin SMP-nya di SMP 11 sama kita ya. Sama. SMP Negeri 11, SMA-nya pun sama, SMA 70. Nah, itu pendidikan sampai SMA, kemudian alhamdulillah diterima tamat 1984. Jadi umur 20 tahun tamat SMA itu, orang-orang kan umur 16-17, saya tuh umur 20 tahun. Karena itu tadi pindah-pindah dari Silungkang, Surabaya, Jakarta. Akhirnya baru tamat tahun 84. Saya sempat diterima di UI, di Fakultas Teknik jurusan Metalurgi, tapi nggak lama, cuma 1 semester. Kebetulan dapat diterima di program beasiswa Pak Habibie. Nah, diterimalah akhirnya menjadi pegawai negeri gitu, pegawai negeri BPPT, dan dikirim sekolah ke negeri Belanda, TU Delft, Delft University of Technology. Itu hampir berapa tahun ya, cukup lama lah, karena kita harus ada penyesuaian bahasa, kita kan harus pakai bahasa Belanda soalnya, bukan bahasa Inggris juga. Terus tamat tahun 93, pulang baru bekerja. Itu dan sempat pendidikan, sempat tahun 2000 ngambil S2 di Bogor, IPB MM Bogor. Itu riwayat pendidikan. Kalau pekerjaan ya di awal sebagai pegawai negeri itu tahun 85 itu udah diterima sebagai CPNS, kemudian disekolahkan, pulang 93 menjadi pegawai negeri ya di BPPT. Tidak lama kemudian tahun 2006
sampai 2012 lah, selama 6 tahun diperkerjakan di Kementerian BUMN. Kementerian BUMN, terus balik lagi ke Di BPPT, balik lagi ke Ristek, terus terakhir 2016 sampai 2018 itu menjadi pegawai Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, dulu masih Kementerian Maritim gitu, sampai 2018. Nah itu PNS, alhamdulillah terakhir menjabat salah satu eselon 3 di Kemenko Maritim. Itu mungkin riwayat pekerjaan. Kalau pengalaman yang lain mungkin perlu saya sampaikan, pengalaman organisasi mungkin ya. Pengalaman organisasi kalau di sekolah biasalah, jadi kalau nggak ya, jadi ketua kelas, kalau nggak di OSIS, pernah jadi wakil ketua OSIS waktu di SMA 70, kepala bidang kalau nggak salah, bukan wakil, kepala bidang. Kemudian waktu di mana, di Belanda yang banyak itu, pernah menjadi ketua PPI. Oh, PPI. PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Mungkin karena hobinya memang organisasi gitu, menjadi ketua PPI, dan gak lama kemudian diangkat menjadi ketua PPI se-Belanda. Jadi kalau dibandingkan sama Bung Hatta mungkin mirip-mirip. Kalau dulu namanya bukan perhimpunan, dulu namanya Perhimpunan Indonesia, tapi waktu saya itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Itu mungkin pengalaman organisasi yang yang saya lakukan. Nah, lain-lain ya setelah kembali ke mana? Ke Jakarta, ya ikut membantu di PKS, pernah juga sebagai sekretaris, bendahara dan lain-lain. Dulu waktu di Belanda juga sempat, waktu ITSMI ada, menjadi salah satu pimpinan di Orsat Belanda dulu juga, ya, mungkin di sekretaris kalau nggak salah. Mungkin itu Budi mengenai pengalaman organisasi. Saat ini terdaftar sebagai anggota partai dari PAN, dan saat ini menduduki sebagai wakil ketua POK. Menjadi salah satu wakil ketua. Kemudian yang terakhir sejak 2018 sama keluarga besar dari Mau Jauh Suku Sepanjang juga didaulat untuk menjadi pengulu pucuk suku Sepanjang. Nah dulu waktu di Jakarta juga saya sebagai panungke pengulu pucuk, nah sampai di kampung didaulat untuk menjadi pengulu pucuk suku Sepanjang. Mungkin itu dengan gelar Datuk Bosah. Itu Budi. Banyak sekali catatannya, bukan catatan ya, sejarahnya dan yang sudah dilakukan, baik di masa meniti karir maupun sekarang setelah berada di kampung kita. Selanjutnya Pak Ilan, kamu panggil Pak Ilan ya? Iya boleh. Apa nih sejarahnya? Oh iya. Kenapa kok berkecimpung di Politik. di politik praktis? Apa ceritanya? Ceritanya gini. Jadi kata istri saya nih, saya katanya pernah punya cita-cita menjadi anggota dewan gitu. Waktu setelah menikah, pernah ada keinginan lah, bukan cita-cita. Kalau cita-cita dari kecil menjadi insinyur gitu kan, alhamdulillah sudah menjadi insinyur. Pernah keinginan gitu, pernah ada keinginan, pernah ngobrol, wah kalau udah nggak jadi pegawai negeri kita jadi anggota dewan gitu. Nah tahun 2018, sebelum saya 2018 kalau berkecimpung atau ikut terlibat di dalam politik praktis, mungkin sebagai informasi, 2003 pada saat umur saya masih 39 tahun lah, masih muda, waktu itu masih PNS aktif, saya diminta untuk ikut dalam pilkada, mungkin dulu belum langsung ya, tapi masih dipilih oleh DPRD Kota Sawalunto berpasangan dengan Pak Samsur Rahim. Waktu itu ada berapa pasang gitu, terakhir masuk menjadi 2 pasang terbaik, dan akhirnya kalah gitu oleh Pak Amran dan Pak Fauzi Hasan. Nah, tapi karena waktu itu belum ada kewajiban untuk masuk menjadi anggota partai, jadi saya tetap menjadi PNS. Itu mulainya ada ketersinggungan dengan politik gitu kan.
Walaupun prosesnya agak beda. Dulu hanya DPRD yang menentukan siapa akan jadi wali kota tahun 2003 itu. Nah, setelah itu udah aktif dengan sebagai PNS. Nah, 2018 karena ada keinginan tadi, saya cobalah cari-cari informasi gitu, ketemu dengan kawan-kawan yang sedang duduk atau pernah mencalek DPR RI waktu itu. Saya ketemu dengan salah satu kawan yang duduk di PAN. Terus kemudian juga sama ada beberapa yang lain yang pernah mencalek, termasuk dengan Ketua PKS Jakarta, Persatuan Keluarga Jakarta, tuh Akon gitu ya. Pada saat kita ngobrol-ngobrol gitu, nampaknya payalan kalau langsung main ke pusat gitu. Pertama, nggak dikenal gitu kan, itu perlu logistik nan besar gitu kan. Akhirnya dia menyarankan, Tuakon menyarankan, apa kalau Irlan ke Kampuang gitu ya kan, karena Tuakon baru besobok jo ketuakan, awak butuh, kalau bisa awak kini ada anggota dewan sejak pada Ci. Salah satu waktu 2014 sudah ndak gitu kan. Kalau bisa kita Irlan pulang kampung lah katanya kan. Akhirnya saya pulang ketemuin ketuakan Maitin, kita ngobrol-ngobrol. Nah, mulai dari situlah akhirnya ya mungkin garis tangan saya lah harus pulang kampung gitu kan. Saya tetapkan, saya ketemu anak-anak, ketemu ibu lah terutama, karena almarhumah Ana ini dulu melarang saya tuh 2003, nggak usah lah, ikut katanya. Akhirnya kalah gitu kan. Nah, ini dia dorong, ini yang luar biasa. Yang sekarang? Yang waktu 2019 itu kan dia ikut membantu kampanye waktu itu, jalan-jalan ya. Oke gitu, baru saya jalan. Nah, mulai dari situ saya mencalek, kemudian saya cari partai apa yang kira-kira cocok, dan ketemulah PAN gitu. Kenapa PAN? Ya karena salah satu ketuanya itu punya potensi waktu itu untuk menjadi wali kota, jadi lebih gampang lah kita untuk berkomunikasi. Mungkin itu sejarahnya yang saya ingat ya. 2019 ikut, alhamdulillah atas dukungan masyarakat, hampir semua masyarakat lah saya lihat gitu ya. Karena saya punya kesulitan gitu, Budi. Saya nggak dikenal gitu, siapa yang kenal saya gitu. Walaupun saya sekolah luar negeri, saya pinter lah kata orang gitu, tapi kan nggak dikenal di kampung gitu. Saya masih butuh dukungan dari masyarakat untuk menyampaikan ke yang lain. Yang dikenal tuh bapak saya, jadi yang saya jual tuh bapak gitu kan, Guru Anies. Kok anak Guru Anies ya? Jadi kemana-mana saya ngomong saya anak Guru Anies, itu jadi modal gitu. Selain dibantu oleh kawan-kawan, dan alhamdulillah dengan suara yang lebih baik dari petahana gitu ya, akhirnya kita duduk di 2019. Mungkin itu sejarah ringkasnya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 4 tahun dan menuju ke tahun terakhir nanti insya Allah ya. Ya. Oke, berarti memang dengan bisa dikatakan dengan tujuan khusus, dengan keinginan khusus untuk datang ke sini untuk duduk menjadi wakil rakyat di sini gitu. Betul. Kalau begitu, apa sebenarnya yang Pak Irlan lihat dari kondisi masyarakat kita ini sekarang? Baik waktu itu maupun yang sekarang. Apa kondisi kita dan apa yang patutnya kita tingkatkan dari kondisi itu? Iya. Jadi sebelum menjawab itu mungkin kita perlu memberikan informasi yang besar, yang banyak kepada masyarakat kita. Sebenarnya di Dewan itu ngapain sih gitu ya? Karena yang orang tahu sekarang Dewan itu ya pokir gitu. Padahal tupoksinya Dewan itu adalah, harus kita tahu ada 3 gitu. Yang satu adalah membuat regulasi. Dewan itu bertugas untuk membuat regulasi, yaitu dalam bentuk peraturan daerah. Yang kedua adalah kita bersama dengan pemerintah membicarakan masalah anggaran dan memutuskan bersama gitu anggaran, namanya tugas budgeting gitu. Nah, yang ketiga adalah apakah program yang dibuat oleh pemerintah ini sudah berjalan sesuai dengan semestinya gitu. Di situ DPR berperan sebagai controlling, pengawasan.
Nah, ini awalnya saya memberanikan diri untuk maju itu juga karena saya pikir alhamdulillah saya punya modal gitu ya, modal untuk mendukung tupoksi itu. Yang pertama untuk legislasi. Nah, kebetulan saya pernah di Kementerian BUMN kan 6 tahun, kemudian di Menko. Itu kerjanya memang kita menyiapkan nota dinas, menyiapkan sampai pernah suatu saat kita disiapkan juga untuk di waktu di Kemenko, kami sebagai staf ikut dalam pembuatan Perpres gitu kan. Kita yang menyiapkan draftnya gitu. Artinya pengalaman-pengalaman ini berguna sekali saat kita melakukan kegiatan di Dewan DPRD Kota Sawalunto. Itu yang pertama. Yang kedua, budgeting. Orang membaca laporan keuangan itu kan nggak gampang, bisa segini, setebal ini gitu. Betul. Gimana caranya membaca itu? Nggak tahu. Apa itu pemasukan itu apa saja, pengeluaran itu apa saja, belanja itu apa saja tuh kalau nggak kita terbiasa agak susah. Nah, alhamdulillah saya kan dulu waktu jadi di Kementerian BUMN saya jadi PPK, pejabat pembuat komitmen. Saya tahu itu apa yang namanya anggaran, bagaimana pelaksanaannya, apa itu nomenklatur itu kita berkomunikasi dengan dinas, dengan pejabat daerah itu lebih gampang gitu. Itu yang terjadi sehingga alhamdulillah selama ini dalam prakteknya itu kita seimbang antara dewan sama eksekutif itu, karena kita punya kemampuan itu untuk berbicara tentang itu, tentang anggaran. Itu mengenai budgeting. Kalau mengenai satu lagi controlling, nah ini sebenarnya siapa aja bisa. Ini yang orang lihat, oh di atas baru saja dibuat apa namanya rolling door gitu kan. Pikir ada rolling door di SD Muhammadiyah ini. Tapi suatu saat akan dicek. Saya akan mengecek benar nggak sesuai dengan usulan gitu. Itu adalah fungsi pengawasan kita. Atau dalam perjalanan pembuatan itu sesuai nggak? Ini yang dengan kita lakukan. Nah, dan anggarannya sesuai nggak? Nah, dulu saya pernah menjadi waktu masih di Kementerian BUMN dapat job lain sebagai komite audit. Komite audit dari PTPN, salah satu BUMN perkebunan. Itu pengalaman 6 tahun sebagai komite audit luar biasa gitu. Kita bisa melihat mengawasi dan lain-lain. Mungkin itu yang jadi. Nah, waktu sebagai pengawas ini alhamdulillah di dua setengah tahun pertama saya sebagai ketua komisi gitu ya, ketua komisi 1. Nah, ini banyak berhubungan dengan yang hampir semua lah mengenai kebudayaan, pendidikan, apalagi ya pemerintahan, semua masuk di komisi 1. Itu pengalaman yang luar biasa, menjadi ketua komisi berhadapan dengan OPD yang udah bidangnya gitu, udah memang ahlinya di situ kan. Nah, kita jadi matching lah. Matching punya ya, tapi kalau kita nggak punya kemampuan di situ ya akhirnya yang luarnya aja yang dibicarakan. Kalau kita nggak, kita masuk ke substansinya. Nah, itu yang waktu di Komisi 1 dan sekarang sebagai Wakil Ketua di Komisi 2. Nah, ini kita berhubungan dengan UKM, dengan BUMD dan lain-lain. Nah, pertanyaan Budi tadi, apa saja yang dilakukan dengan Silungkang hubungan? Dengan hubungan dengan Silungkang. Nah, kalau apa yang sudah dilakukan, memang ada 2 sebenarnya sumber pendanaan gitu ya. Orang tahu sekarang bahwa Silungkang itu dibangun karena ada pokir dewan gitu ya. Kalau nggak ada pokir dewan, nggak kebangun. Mungkin ada benarnya, karena kita tahu di zaman sebelumnya, waktu zamannya Pak Dasril Munir itu memang belum ada pokir gitu. Jadi nggak kelihatan bahwa ada pembangunan yang kelihatan diinisiasi oleh anggota dewan. Padahal beliau itu melakukan juga bagaimana melobi eksekutif supaya ada yang dibangun di kampung kita gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, di tahun mulai 2014 sudah ada pokir. Nah, jadi ada 2, satu yang berdasarkan kemampuan kita untuk berkomunikasi lah. Yang kedua adalah memang dana aspirasi itu yang melekat pada anggota dewan gitu. Jadi dari segi penganggaran kita semua menentukan bahwa apa yang diberikan plafon. Nah, dari plafon ini terserah anggota dewan mau apa. Nah, ini caranya
nggak sembarangan saya yang saya pengen ini, saya pengen ini, enggak. Caranya adalah ada dua. Pertama ada namanya tools, namanya reses. Nah, jadi reses saya tiap 1 tahun itu kan 3 kali. Datang ke beberapa desa, kita undang, kita tanya, desa maunya apa gitu. Itu yang namanya aspirasi. Aspirasi, dari Digali. situ digali, kita catat mana yang kira-kira mungkin kita anggarkan di dana aspirasi itu kita. Tapi ada lagi yang jalur normal. Jalur normal namanya mulai dari dusun namanya musrembang. Ya. Musrembang dusun, desa, camat, kota. Nah, ini kita bisa ambil juga. Oh, ada dusun ini butuh ini nih, kita bisa jadikan ini bagian kita loh, nih pokirnya saya gitu ya. Nggak boleh diganggu gitu ya. Nah, itu bisa juga. Nah, karena apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ya terus terang aja. Makanya saya ingat masih ada waktu saya membuat flyer ini, ada satu kata-kata yang penting waktu itu. Dengan duduknya wakil Selungkang di DPRD Kota, diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan anggaran untuk Selungkang. Ini saya tulis waktu itu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Kebetulan Pak Wali kami sama-sama satu partai. Gimana caranya lah kita melobi-lobi, tolong ini, tolong itu. Itu satu yang melalui jalur musrembang tadi menjadi keputusan kota. Tapi ada satu lagi yang melekat kepada anggota dewan, yaitu terserah kita mana yang akan kita bangun gitu. Mau pembangunan fisik, mau pembangunan SDM atau budaya dan lain-lain, itu tergantung kita. Nah, yang sudah dilakukan bisa dilihat, memang ada lebih banyak fisik. Kenapa fisik? Karena selama ini ada ketidakadilan tadi gitu, ketertinggalan gitu. Dan ketidakadilan juga kalau kita bandingkan, mohon maaf nih saya sampaikan aja, jatahnya atau yang didapat oleh Selungkang itu dibandingkan kecamatan lain lebih kecil gitu. Nah, kita nggak mau pengen itu. Nah, dengan cara satu tadi melalui pusat kekuasaan, yang kedua kita melalui pokir atau yang sudah dilakukan banyak lah. Mungkin nanti satu persatu terlalu banyak, nanti ada sekitar mungkin selama 3 tahun ini nama kegiatannya mungkin ada sekitar 50-an dan hampir 90% itu untuk Selungkang. Walaupun tidak ada MOU, tidak ada fakta integritas Selungkang, saya orang Selungkang kok. Saya dimarahin sama kawan-kawan di Sawalunto. Ini Pak Ilan nih Selungkang bilo ke kampung awak katanya kan. Ya enggak, saya berhutang ke nagori kami gitu ya. Yang memiliki saya karena juga suara orang dari Selungkang. Iya, kita kembaliin. Mungkin itu cerita-cerita tentang apa yang dilakukan, tapi nanti spesifik mungkin kita bicara di lain kesempatan. Jadi intinya mengembalikan keadilan dari segi Anggaran, rasio dan prioritas ya, kembali kepada Selungkang. Iya. Oke, menarik. Boleh diperdalam lagi Pak Ilan, dari segi prioritas pokir-pokir apa saja yang diperlukan untuk Selungkang? Kalau yang sudah dilakukan memang sekarang hampir 60% itu fisik ya. Ada dam, ada pembukaan jalan, ada pembuatan jalan produksi pertanian, ada yang lain-lain. Tapi ada juga mulai 2021 itu kita ada namanya untuk pendidikan. Jadi ada satu kegiatan namanya PIP, Program Indonesia Pintar. Itu hampir 200 juta per tahun kita berikan kepada anak-anak kita. Seluruh anak SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah harus dapat itu, saya bilang, nggak melihat dia prestasi atau tidak. Karena apa? Karena dua sekolah ini terutama ditambah STI, ya itulah mungkin orang tua itu mungkin ada yang punya masalah atau tidak menjadi prioritas untuk membayar uang sekolah gitu ya. Akhirnya apa? Yayasan atau Muhammadiyah kesulitan untuk membayar guru aja kesulitan gitu kan. STI begitu juga. Nah, STI juga dalam 2 tahun ini kita berikan untuk SD itu kan ada 450.000 per tahun, SMP 750. Itu kita lakukan untuk yang urusan pendidikan. Selain juga pembangunan fisik di sekolah-sekolah, nggak bisa. Kalau kita tanya dinas itu, dinas pendidikan, kita minta nih misalnya SD Muhammadiyah ini minta gitu, belum tentu dapat, tunggu lama gitu. Tapi dengan pokir harus jadi. Muhammadiyah STI minta meubiler, kita kasih meubiler. SD 08
04 minta drum band, kita kasih drum band. 01 minta LCD proyektor, kita kasih. SD 012 dan 13 itu ada yang minta pagar. Itu lebih gampang kita, padahal ngasihnya cuma ada yang 50, ada yang 100 gitu ya. Kalau kita dapat 1,5 miliar kan ada 15 kegiatan yang bisa kita berikan, yang otomatis harus jadi barang itu gitu. Itu mungkin yang untuk pendidikan. Kalau kebudayaan, saya pernah juga mengadakan kegiatan puisi atau yang terkait dengan di Selungkang ini. Yang terkait dengan Selungkang tuh kalau songket kita mengadakan pelatihan. Pelatihan walaupun hasilnya kurang memuaskan lah gitu ya, tapi ada keinginan. Permasalahan songket kita ini kan masalah mutu, terus masalah motif, satu lagi kan kita nggak bisa agak kesulitan kalau ada market minta motif ini, agak lama gitu untuk bisa kita mengadaptasinya, merealisasikannya. Nah, ini kita adakan waktu itu pelatihan untuk membuat motif gitu ya. Nah ini belum sempurna tapi akan kita dorong terus. Itu mungkin yang pernah kita lakukan. Kalau ditanya prioritas ya, iya. Udah. Sebenarnya gini, masalah kita di kampung kita ini utamanya bermuara ke ekonomi sebenarnya, ekonomi ya. Nah, bagaimana kalau saya sih lebih melihat bagaimana kita memanfaatkan program-program pemerintah untuk mendukung kegiatan ekonomi di Selungkang gitu. Nah, ke program pemerintah yang nampak menjadi gampang untuk menjulur dana dari pusat yaitu pariwisata. Nah, kita buktikan ada dua, satunya di Selungkang itu Batu Runcing. Batu Runcing itu upaya untuk mendapatkan Batu Runcing itu menjadi program pemerintah kan nggak gampang. Tapi setelah dapat menjadi DTW daerah tujuan wisata itu anggaran lancar. Buat jalan lancar, sekarang 2,4 ya, 2,4, 2,7 itu untuk pembuatan fasilitas umum dan lain-lain. Nah, begitu juga Mudik Luga, itu kolam itu kan sekarang menjadi daerah wisata itu, orang datang gitu kan. Akhirnya mendapat multiplier efeknya makanan, orang jualan di sana. Nah, terus kemudian, itu program hebat itu menurut saya karena itu inisiatif dari desa. Nah kebetulan sudah di tengah jalan, saya tinggal dorong pokir nih, udah 500 juta nih pokir masuk ke Mudik Luga itu, entah untuk buat dam, untuk buat satu lagi untuk buat ininya, filterisasinya nanti ini supaya pada saat hujan tetap bersih. Nah, itu kalau saya melihat pariwisata dan diikuti karena pariwisata ini kenapa? Gara-gara Batu Runcing kita dapat anggaran nih. Tahun ini 27 miliar untuk pembangunan IKM Songket Selungkang. Dan ada di Selungkang. Di sini? Di Selungkang, di Batu Menonggau ini. Itu karena ada DTW itu, daerah tujuan wisata itu. Dua dan sedang dibangun, nanti kapan-kapan bisa kita sama-sama lihat. Nah sekarang saya lagi mencoba untuk mengembangkan wisata tradisional zaman lalu, era masa lalu lah itu di Lubuk Laju itu kan kolam renang yang alami gitu. Tahun ini kita buatkan jalan Hondanya, jalan motornya ke sana tahun depan juga supaya ya kita dukung sama-sama. Di atas juga ada di mana di Bukit Koci ada Talang Tului itu ada satu lokasi tulang umpu itu panorama ke bawahnya bagus sekali, apalagi kalau pagi-pagi kita lihat itu ya, itu negeri di atas awan benar-benar cantik sekali lah. Nah, sekarang sudah ada tulisan Selungkang di atas, itu merupakan kebanggaan juga buat kita. Tahun ini kita buatkan pagar, tahun depan juga ada pagar supaya aman lah dari. Jadi memang wisata yang utama. Wisata ini akan menarik multiplier effect, faktor ekonomi yang lain, entah songket, entah makan, kuliner dan lain-lain yang menjadi menjadi andalan daripada Selungkang. Mungkin itu skala prioritas. Oke, baik. Kemudian nanti seandainya Pak Irlan terpilih kembali, untuk melanjutkan atau apa yang ingin dirubah dari yang ada ini, apa yang ingin dilakukan? Jadi gini, dalam skala prioritas juga. Iya, kita tahu anggaran desa ini memang besar gitu ya. Anggaran desa, dana desa maupun dana alokasi desa ini kan besar. Cuma misalnya kita ambil salah satu
Silungkang Tigo ada 2,5-an sekian. Tapi hampir separuhnya itu udah jelas eh, peruntukannya udah jelas nih untuk pegawai, ini untuk harus dipakai harus ini. Jadi tinggal 1 miliar. Dibagilah 5 dusun 200 juta gitu. Nah, kalau kan harus rata kan dusunnya itu. 200 juta, dengan 200 juta apa yang bisa dibangun gitu ya. Paling sedikit kita ada 50 dapat, bikin Rio lah ini. Jadi apa yang diminta dari masyarakat itu belum semua terpenuhi. Nah, ini yang kita coba akomodasikan. Apa di dusun-dusun mana kekurangan apa, kita masuk khusus untuk fisik. Karena nggak mungkin fisik itu difasilitasi oleh desa gitu. Kita tahu desa juga terbatas gitu kan. Nah, itu yang kalau menurut saya yang paling penting. Nah, yang berikutnya kita akan tetap, kalau untuk pendidikan ini kita akan lanjutkan. Nah, yang berikutnya lagi tahun depan ini saya mengusulkan untuk olahraga. Untuk olahraga. Kalau tahun lalu kan kita sudah punya taman ya, Taman Elvira itu untuk untuk bermain anak-anak. Tapi tempat olahraga kita belum punya. Ada kemarin Silungkang Duo disewa gitu, dan bisa dikembangkan sebenarnya. Kalau kita punya lapangan futsal di sini atau lapangan bulu tangkis yang representatif, memang sudah ada hall gitu ya. Tapi di masing-masing desa ini kalau bisa punya gitu. Nah, ini kita dukung, saya udah anggarkan juga untuk futsal misalnya. Nah, masalah kita kan sama nih, masalah tanah gitu. Sampai hari ini saya belum dapat nih tanah sekitar 1.000 meter gitu ya, yang bisa dipakai. Saya lagi coba-coba, kalau bisa dapat tanah langsung kita, kalau enggak ya menjadi anggaran sisa gitu, sisa anggaran. Atau kita alokasikan untuk yang lain. Nah, berikutnya lagi setelah pendidikan, ada satu kegiatan di tahun 2024 ya. 2024 ini masih dalam periode ini juga. Kita melihat kan kita itu juga perlu kita support gitu ya. Nah, ini alhamdulillah kami sudah mengalokasikan untuk latihan-latihan adat, rebana dan lain-lain, ada sekitar 50 juta. Dan ditambah ada 6 surau. Insya Allah 2024 ini akan kita berikan juga hibah dalam pokir ini, 6 surau yang ada di Silungkang Oso 2 dan 3. Nah, ini dibantu oleh Pak Anton, kemarin sudah mensurvei mana-mana saja, karena saya nggak tahu mana yang butuh gitu kan. Nah, ini udah diputuskan. Nah, ini mudah-mudahan kita akan realisasikan segera. Nah, dalam waktu pendek juga saya melihat Pak Ustadz Masjid Raya, Pak Ustadz Pitro ya kemarin menyampaikan Pak Dewan, jangan ke fisik-fisik aja katanya, tolonglah bantu anak-anak gitu kan. Ormasi punya organisasi remaja masjid ini perlu dibantu. Insya Allah di perubahan ini udah kita anggarkan juga. Tapi kalau di 2024 ke atas, ini ya, kalau saya sih melihat ya komposisinya masih sama lah. Tetap fisik kita butuh. Kenapa fisik kita butuh? Tangai kita ini rawan longsor gitu ya. Terus juga kalau perlu sepanjang Tangai ini kita dam gitu kan. Di 2025 dapat atau tidak dapat gitu ya, kita masih punya hak sampai 2025 untuk pokir. Saya sudah menginginkan kita punya ini satu ekskavator sendiri. Kenapa? Karena kampung kita ini kan berbukit-bukit. Kalau ada biaya tinggi ya, ada longsor gitu ya. Selama ini tergantung sama kota gitu. Nah, dengan punya sendiri ini lebih gampang. Terus untuk menambah jalan atau apapun lah bisa dipakai. Nah, ini mekanisme lagi yang saya pikirkan, kalau ini jadi siapa yang akan mengelola, bagaimana pengelolaannya, ini yang kita bicara. Mungkin ini yang jadi prioritas untuk 2025. Insya Allah itu. Menarik Pak Ilan. Ini mungkin sebenarnya masih baru sesi perkenalan, tapi udah cukup banyak yang kita bahas. Untuk pertanyaan terakhir, sekarang ini kita lihat, kita semua sudah tahu, Silungkang ini sebenarnya sebuah metropolitan yang penduduknya lebih banyak di rantau daripada di sini. Dan itu jelas potensinya lebih banyak di rantau. Nah, apa nih yang kita perlu
sinergikan atau kolaborasikan agar lebih bagus hasilnya ke depan? Ya memang benar itu, mungkin 5 banding 1 itu ya, di rantau lebih banyak. Pada saat 2019 atau 2018 itu memang ada keinginan gitu dari perantau itu, saya harus duduk gitu, gimana caranya gitu ya. Kenapa? Karena bisa dimungkinkan, karena saya ini orang rantau juga, lama di Jakarta gitu ya, untuk menjembatani antara rantau. Dan itu sudah saya lakukan. Alhamdulillah kami sudah berkomunikasi baik dengan PKS, dengan ketua kelompok usia tua, dengan siapapun lah. Karena mau tidak mau, walaupun kini kita sudah membantu perantau dengan cara menjuluk dana dari APBD gitu ya, tapi kita tetap butuh perantau. Kenapa? Perantau itu kepeduliannya sangat tinggi gitu ya. Kita lihat dari zakat aja luar biasa untuk kampung kita. Belum lagi nanti Idul Adha dengan korbannya, itu luar biasa untuk kampung kita. Nah, yang kelihatan juga dengan yang kami lakukan selama ini adalah misalnya kita bangun perpustakaan lah contohnya tuh. Kan belum dibiayai oleh Pokir itu. Perlu dana persiapan. Nah, itu orang rantau semua yang biayai, tidak ada orang kita. Waktu kita bikin ompang-ompang gitu juga orang rantau, karena mereka ingin ompang-ompang itu menjadi daerah wisata, daerah ekonomi gitu. Waktu sebelum-sebelumnya juga gitu, kayak misalnya saya akan cerita sedikit tentang Taman Elvira itu kan karena ada kepedulian orang rantau. Bayangkan tanah yang sangat potensial, kalau kita hitung-hitung itu aset sekitar 2 miliar, mau dia memberikan, tapi dia bilang, Lan, ini harus untuk jadi taman, nggak boleh untuk yang lain gitu. Nah, dia cuma minta namanya dikasih nama Taman Elvira. Kebetulan yang punya itu Elvira gitu kan. Orang bertanya-tanya gitu. Udah kita lakukan, saya anggarkan nanti lewat lewat dana Pokir, saya bilang gitu kan. Untuk untuk mengisinya gitu, playground lah, taman dan lain-lain. Nah, itu yang telah kita coba jembatani lah dengan perantau. Karena mengurangi sepenuhnya jangan gitu. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan, yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan adalah rantau itu sebagai market. Kami mengelola satu WAG gitu ya, grup boli-boli produk kampung, produk di sana gitu. Itu memang kita buat sengaja supaya produk-produk orang kampung ini diketahui oleh orang rantau, dan itu sudah terjadi sekitar 2 tahun ini, sehingga aktivitas ekonomi dari warga kita ini udah sampai ke rantau juga. Itu salah satu. Memang idealnya tadi kami juga baru ngobrol-ngobrol soal songket gitu ya dengan salah satu pengrajin. Idealnya memang orang rantau ini benar-benar kita kita harapkan menjadi market kita. Walaupun enggak harus dia yang menjual, tapi dia bisa menjual ke yang lain. Kita ada program songket, ada makanan ya, kuliner, ada rendang, ada kupu ubi dan lain-lain. Mungkin itu yang kita harapkan dan sudah dilakukan, tapi belum optimal lah. Memang ada harapan, ada keinginan waktu itu, misalnya PKS Jakarta akan memikirkan hanya untuk Jakarta. Saya bilang jangan, waktu pengurusan yang lalu, bukan untuk Eri ya. Nggak bisa, saya bilang kami masih butuh, kampung ini masih butuh perantau. Ya. Nah, dengan cara apa ya? Semuanya lah kita masih butuh. Karena ya itu 50.000 banding 10.000 kan, itu ada di mana-mana. Mungkin itu yang kita bicarakan lagi lah nanti apa-apa yang bisa kita manfaatkan. Tapi selama ini orang tahu nih, orang kampung ya tahu. Saya ini bisa dibilang jadi dubesnya orang rantau untuk di kampung gitu ya. Duta besarnya orang rantau. Nah ini alhamdulillah tidak punya kendala komunikasi lah dengan pengurus PKS maupun siapa saja lah yang terutama donatur lah, donatur. Itu Budi. Jadi selama ini kalau orang bilang Silungkang yang di sini, padahal sebenarnya Silungkang itu adalah keseluruhan
Bahkan di seluruh dunia orang Silungkang, ya itulah orang Silungkang sebanyak itu gitu. Iya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement, Pak Ilan. Jadi kalau saya sih melihat pertama, kalau memang ingin ada banyak pembangunan di kampung kita ini, kita harus juga menyiapkan diri lah untuk memberikan, menghibahkan misalnya tanahnya gitu ya. Kalau nggak ada tanah yang dihibahkan ya itu terjadi di kampung lain, di daerah lain gitu. Ya. Ini yang paling utama menurut saya. Saat ini nih, mohon maaf nih ya, saya mencari kuburan nagori aja belum dapat gitu. Susah sekali untuk mendapatkan. Ini dalam titik-titik kita ada persetujuan dari salah satu keluarga. Mudah-mudahan ini jadi. Kalau jadi saya butuh dapat 1000 meter, ini kita bisa memanfaatkan untuk nagori kita. Jadi memang perlu ada ya kerjasama yang baik lah. Percuma kita dari dewan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada ketersediaan lahan itu. Nah itu contohnya 2 yang sudah bagus, 3 lah contohnya, 3 bagus ini. Batu Runcing itu benar-benar prosesnya itu nggak gampang. Batu Runcing itu jam 10 jam 11 malam saya di rumah itu melobi yang punya tanah ini, akhirnya setuju. Akhirnya besoknya saya temukan dengan Pak Wali. Itu yang pertama. Yang nomor 2, kolam Mudia Luga ini kalau nggak dikasih sama orang yang punya tanah, orang Kutianyi, nggak akan jadi itu sebagus itu. Nah yang ketiga kayak misal Elvira ini, kalau nggak ada gimana saya mau bangun berapa ratus juta pun kita punya dana nggak bisa kita bangun, nggak punya. Nah ini ada keinginan untuk membangun lapangan bola, bulu tangkis dan lain-lain. Nah ini kan kalau nggak ada tanah, kalau alokasi anggaran, insya Allah nggak susah gitu. Udah kita yang melekat ke kita aja udah ada. Apalagi kita bisa berkomunikasi dengan wali kota misalnya kan, apa aja bisa kita minta, termasuk misalnya kantor desa ini berdasarkan lobby juga. Betul. 2, 3 ini berdasarkan lobby. Memang tanah itu ini diusahakan oleh perantau, oleh kepala desa yang lama untuk mendapatkan itu. Tapi untuk membangun itu lobbynya ke kota. Kalau enggak, ya kayak sekarang nih untuk menambah lantai 2 aja, anggaran enggak ada katanya. Ya udah, gimana kita supaya ada? Ternyata tiba-tiba ada dana alokasi yang baru untuk desa. Alhamdulillah, sekarang sudah dibangun 2 membangun, 3 membangun. Jadi memang harus ada kerelaan masyarakat kita untuk menyerahkan tanah untuk, kalau nggak akan ada pembangunan. Begitu juga dengan pasar, kalau nggak ada kerelaan untuk menyerahkan ke pemerintah daerah, nggak akan ada pembangunan. Itu IKM Batu Manonggau itu luar biasa tuh prosesnya. Kalau ini jadi itu ya luar biasa prosesnya. Saya ngikutin dari awal. Akhirnya alhamdulillah mungkin 27 miliar nggak hilang gitu. Kalau nggak hilang aja. Alhamdulillah. Kita ada space concern ya. Itu yang menjadi kalau saya sih untuk kedepannya itu. Terus terakhir mengenai Bayi Yoyo ini memang perlu saya tanggapi gitu ya, berikan ini memang kita perlu, karena apa? Keluarnya Bayi Yoyo ini karena ada peluang kan, ada peluang untuk dapat 3 misalnya kan. Kenapa? Satu ada peluang, yang kedua dianggap ternyata bagus ya punya anggota dewan gitu, kita bisa ini bisa itu gitu kan. Akhirnya kalau cuma 1 nggak cukup, perlu 3. Itu kan awalnya kan dari situ saya diskusi sama ketua PKS itu. Nah, akhirnya alhamdulillah ini berjalan, walaupun untuk mengarahkan memilih seseorang itu agak susah, harus ada konsultan independen gitu ya, siapa yang terbaik di antara kami yang ber-14 gitu. Tapi ini udah bagus, yang penting 2 programnya, perbanyak orang datang ke TPS, yang kedua adalah pilihlah kami dari yang 14 ini, nggak usah yang lain, 14 ini aja, itu aja. Mungkin itu closing statement dari saya. Oke, makasih. Sedikit disclaimer, Pak Ilan. Kita ini sebuah media independen yang terbuka. Jadi walaupun tadi kita sudah sebutkan mengenai Bacalek Silungkang yang 14, tetap kita terbuka kepada siapapun
baik yang di dalam Selungkang maupun dari luar Selungkang untuk berbincang di sini untuk tujuannya satu, mencerdaskan pemilih kita Ya, dan mencerdaskan masyarakat kita. ya. Saya dukung sepenuhnya. Terima kasih. Nanti pun setelah sesi-sesi ini kita akan coba tingkatkan lagi ke sesi berikutnya, Ya. mungkin dengan topik tertentu, dengan tema-tema tertentu, mengundang narasumber-sumber tertentu. Ya, insya Allah lah, ini pekerjaan mulia ini, mencerdaskan masyarakat ini pekerjaan mulia ini. Kita belum tahu waktu itu toolsnya apa ya caranya, ternyata ada seperti ini, ya, terus silakan publikasikan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, supaya orang tahu. Walaupun saya udah 4-5 tahun di sini, masih banyak yang belum kenal. Nah ini dengan adanya ini kan orang lebih kenal lagi. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Lazismu yang telah menyediakan tempat dan peralatan yang ada di sini. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Pemirsa ngobrol cerdas, kita sudah cukup panjang berdiskusi dengan bakal caleg kita, Pak Irlan dari Partai Amanat Nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.